geografi tingkat nasional menang medali perunggu. SMA Negeri 10 Fajar Harapan itu ada 9. Subscribe, subscriber. Kenapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati serta kami muliakan Ibu Kepala Sekolah SMP IT Cendekia Takengon, Bapak Ibu Guru, serta yang kami banggakan siswa-siswi dari SMP IT Cendekia Takengon. Baik Bapak dan Ibu serta anak-anak Ibu sekalian, seperti yang Ananda tadi dengarkan, sudah ada pemaparan dari abang-abang dari SMA 10. Tadi sudah memaparkan beberapa banyak kegiatan unggulan yang ada di sekolah Fajar Harapan. Sedemikian banyak acara atau kegiatan unggulan yang sudah dipaparkan tadi. Tentu ini mungkin jadi tanda tanya ya bagi anak-anak Ibu di sini, bagaimana sistem pembelajarannya ya, yang sedemikian padat, sedemikian banyak kegiatan yang harus diikuti. Pembelajaran kita di sini dimulai dari pagi hari. Itu tadi juga sudah disampaikan. Kalau di sini itu ada istilahnya, kita sebelum pembelajaran itu biasanya ada kalau di tempat lain mungkin ada apelnya gitu ya. Tapi kita di sini juga ada apel. Yang pertama sekali sebelum masuk kelas itu, tetapi apelnya langsung dengan Allah. Jadi setiap pagi jam 7.30 anak-anak kita setelah magang, mereka menuju ke musala melaksanakan sholat duha berjamaah. Jadi pagi mereka diawali dengan mood yang bagus ya, setelah berhadapan dengan Allah. Kemudian jam 7.45 mereka sudah masuk ke kelas untuk mengikuti PBM seperti biasa. Itu jam belajarnya itu sampai dengan pukul 13.30. Jam setengah 2 mereka selesai untuk PBM paginya. Mungkin ini tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Di sana mereka kemudian istirahat, makan siang, kemudian sholat duhur bersama, karena setiap waktu sholat mereka selalu sholat berjamaah di musala ini. Setelah makan, sholat, jam pukul 14.30 mereka kembali mengikuti pembelajaran siang. Kalau di sekolah di sini disebut dengan pengayaan. Ya, di situ mereka belajar. Itu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, seperti itu sampai pukul 5:50. Kemudian mereka istirahat dan sholat isya berjamaah. Setelah itu mereka ada aktivitas olahraga atau apa gitu ya, menjelang maghrib jam 6 sore mereka sudah makan malam lagi. Kemudian maghribnya mereka ke musala kembali untuk sholat maghrib bersama. Setelah itu mereka ada pengajian, ya, pengajian malam sampai dengan pukul 8:30. Ya. Setelah itu mereka sholat lagi, sholat isya berjamaah. Setelah itu mereka ada belajar mandiri. Jadi anak-anak kita di sini karena boarding,
Jadi kita biasanya ada kerjasama juga dengan beberapa bimbingan ya. Jadi anak-anak kita di sini belajar semacam les gitu ya dari luar. Ada beberapa kelas yang diisi sama seperti pengajian. Jadi setiap kelas itu diisi oleh pengajian. Kebetulan di sekolah saya ada 17 rombel. Jadi 17 rombelnya itu kalau yang di pengajiannya semua kelas. Pada saat belajar les itu juga, jadi mereka menggunakan ruang-ruang kelas yang ada di sekolah gitu ya. Jadi tutornya datang dari luar, kemudian mereka belajar. Setelah pukul setengah 11 itu semua aktivitas sudah berakhir ya. Kemudian mereka istirahat pada jam 11 gitu. Jadi bagi anak-anak kita yang tidak melakukan les, tidak melaksanakan les, mereka biasanya belajar di asrama gitu ya, belajar dengan teman-teman. Mungkin tadi juga dari disebutkan oleh anak-anak kita ada istilahnya tutor sebaya mereka. Jadi kawan-kawannya yang pintar itu bisa saling berkolaborasi untuk belajar, mengajar teman-temannya. Ya, untuk ini mungkin jadi rutinitas kita setiap harinya. Kemudian mereka istirahat pagi, bangun seperti biasa, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian bagi anak-anak kita juga ada di sini pada perekrutan awal kita kan ada juga anak-anak yang tahfiz gitu ya. Kadang-kadang mereka juga menggunakan waktu-waktu luang mereka itu untuk hafalannya, mengulang hafalannya. Untuk pembelajaran yang lain tadi saya sudah sebutkan kalau hari Senin sampai hari Rabu itu kan ada pengayaan ya. Di hari Kamis itu siangnya kosong ya, dan Jumat juga itu diisi. Kalau Jumat itu diisi dengan kegiatan pramuka. Jadi hari Kamis mereka itu diisi dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang tadi sekian banyak ekstrakurikuler yang termasuk di sini ada bimbingan-bimbingan debat, olimpiade dan seterusnya untuk seni ya. Jadi di hari itu mereka bebas beraktivitas sesuai dengan jalur mereka ini. Kecuali nanti begitu ada anak-anak kita yang lomba kemudian mereka dapat juara dan harus ikut ke event yang lebih, itu biasanya kita menggunakan ada waktu khusus untuk intensif mereka. Jadi mereka itu biasanya kalau udah mau dekat lomba itu PBM-nya itu kita berikan waktu agak ini maksudnya jadi dispensasi untuk belajar, tapi mereka dengan bisa mengejar kembali pembelajarannya. Nama saya Juk Fajar Agustriana. Saya di sini sebagai pembina asrama putri. Jadi di sini saya hanya sedikit memaparkan beberapa yang berkaitan dengan asrama. Di SMA 10 Fajar Harapan ini kita memiliki asrama sebanyak 9 asrama. Untuk putri asrama itu 6 asrama terdiri dari blok A, B, F, H, G, dan E. Untuk laki-laki itu mempunyai 3 asrama. Yang pertama ada blok D, blok C, dan blok I. Di setiap asrama mempunyai 1 pembina asrama. Mengapa di satu blok ada 1 pembina asrama? Ini untuk memantau anak-anak Bapak Ibu. Jadi di asrama untuk terkontrol dengan adanya 1 pembina asrama. Untuk kemudian untuk kegiatan di asrama itu dimulai dari jam 5 subuh. Untuk jam 5 subuh itu semua siswa Fajar Harapan untuk sholat subuh di musola kita tercinta ini. Dan setelah sholat subuh itu ada kegiatan speech. Itu diatur oleh OSIS, dijadwalkan untuk setiap individu dari siswa tersebut. Dan kemudian setelah speech siswa kita kembali ke asrama untuk mandi, bersiap-siap untuk ke sekolah. Dan kemudian jam 6.30 semua siswi Fajar Harapan makan di dapur bersama. Dan kemudian untuk jam 7.20 itu sholat duha dimulai dari jam 7.20 sampai jam 7.30 di musola kita tercinta. Kemudian jam 7.45 seluruh siswa SMA 10 Fajar Harapan masuk kelas sampai jam 13.30. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengayaan sampai jam 17:10. Untuk kegiatan di malam hari makan sore pada jam 17.30 sampai 18.10. Semua siswa-siswi SMA Fajar Harapan wajib makan di dapur. Kemudian untuk sholat maghrib dilaksanakan pada jam 18.30
Kemudian kita ada mengadakan pengajian Bapak Ibu, itu sampai jam 20.30. Dan kemudian siswa-siswi SMA 10 Fajar Harapan sholat Isya berjamaah kembali di musola kita tercinta. Dan setelah itu ada beberapa siswa kita yang akan belajar mandiri dan juga mengundang pihak luar untuk mengadakan bimbingan belajar dari bimbingan luar ke sini. Dan kemudian kegiatan tersebut berakhir pada jam 23.00 Semua siswa-siswi SMA 10 Fajar Harapan wajib kembali ke asrama pada jam 23.00. Dan untuk di asrama sendiri, kebersihan sangat diutamakan Bapak Ibu. Jika ada siswa atau siswi SMA 10 Fajar yang tidak membersihkan asrama, itu akan dijemput khusus ke kelas oleh pihak kesiswaan. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita mulai dari jalur prestasi Bapak Ibu. Insya Allah jalur prestasi itu kita mulai bulan November. Jadi bulan depan ya Ibu. Jadi di jalur prestasi itu yang kita lihat adalah ranking. Ranking mulai dari ranking 1 sampai dengan ranking 5 secara umum. Dan nilai di rapor itu rata-rata mulai dari semester 2 sampai semester 4 80. Itu untuk jalur prestasi. Dan kita bukan hanya melihat itu saja Bapak Ibu. Kita juga melihat ada sertifikat-sertifikat yang dibawa baik tingkat provinsi atau nasional. Itu yang kita lakukan menyangkut tentang masalah jalur prestasi. Dan setelah pengumpulan itu semuanya, kita lihat nilai dan kita rankingkan beserta sertifikat-sertifikat yang ada. Lalu kita buat tes wawancara. Bisa nggak dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak kami kepada anak-anak tersebut. Dan kita membuktikan juga sertifikat yang dibawa itu apakah asli atau tidak. Dan nilai-nilai yang didapat dari sekolah itu asli atau tidak. Itu dibuktikan dengan verifikasi pada saat anak-anak mendaftar. Seperti itu. Itu di jalur prestasi Bapak Ibu. Nah, ada lagi jalur tes tulis. Nah, di jalur tes tulis itu nanti kita buat di awal tahun. Nah, di awal tahun nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat web atau di media massa koran. Nah, seperti itu. Itu juga ada persyaratan-persyaratan yang kita buat sesuai dengan kriteria yang diminta. Di saat itu langsung tes tulis. Nah, jadi kita langsung buat tes tulis dan siswanya wajib hadir kemari. Nah, seperti itu. Apabila memang sudah masuk memenuhi persyaratan yang kita ambil, maka anak itu dinyatakan lulus dan kita tetap melakukan tes wawancara, tes kesehatan, dan tes fisik. Nah, seperti itu. Nah, bedanya kalau di prestasi tanpa ada tes tulis Bapak Ibu. Jadi langsung melihat prestasi anaknya. Nah, di reguler itu yang kita lihat mulai dari tes tulis sampai hasil dia sehat atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain itu kita juga kan tadi ada disampaikan event yang ada di Fajar Harapan, yaitu event yang terbesar di Fajar Harapan setahun sekali, itu Pasca. Kita akan memberikan golden ticket sebanyak 7. Mungkin dia sebagai anak olim, atau di bidang agama, atau di bidang-bidang yang lainnya yang menyangkut dengan O2SM, atau KSN, FLS 2N, atau yang menyangkut tentang lomba-lomba tersebut Bapak Ibu. Nah, itu mungkin ringkasan daripada kita buatnya PPDB yang ada di Fajar Harapan. Nah, itu saja mungkin Bu yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin nanti sebentar lagi kita lebih banyak ke tanya jawab. Nah, jadi kita sediakan waktu saja untuk tanya jawab, boleh langsung mau ke pembina OSIS, bagaimana, mau ke anak-anak kami di bagian OSIS apa yang mau ditanyakan. Oh, mau bagaimana kita harus berkonseling, langsung ada guru konselingnya, bagaimana cara menangani anak-anak, seperti itu apabila punya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faruk. Saya yang bertanya, Bu, apa saja aturan dan larangan di sekolah ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Sanasabila dari kelas 9. Apa saja prestasi yang didapat oleh SMA Farhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab dari pertanyaan apa saja aturan dan larangan di SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan, jadi di organisasi OSIS Farhan ini terdiri dari 8 divisi semuanya. Jadi dari masing-masing divisi tersebut memiliki aturan dan larangan itu sendiri masing-masing. Contohnya, saya bilang seperti seksi budi pekerti. Salah satu contohnya adalah aturan di sini. Siswa dan siswi SMA Negeri 10 Fajar Harapan ini wajib untuk memberikan salam kepada sesama siswa, siswa untuk siswa dan siswi untuk siswi, dan siswa dan siswi wajib memberi salam kepada guru. Dan aturan lain contohnya seperti siswa dan siswi di sini wajib untuk makan dan minum pada tempatnya dan tidak boleh sambil berdiri, seperti itu. Lanjut dari divisi bahasa, seksi kebahasaan di Farhan, contoh salah satunya yaitu kita memiliki aturan English Day, yaitu hari-hari yang diwajibkan untuk kita berbicara dengan bahasa Inggris, wajib. Dan juga ada English Zone, itu ada tempat-tempat di sekolah ini yang dimana tempat tersebut mewajibkan kita untuk berbicara atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan pada hari Sabtu khususnya kita memiliki program yaitu Uro Bahasa, yaitu di hari Sabtu tersebut kita wajib untuk berkomunikasi atau berbicara selain dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi pada hari Sabtu itu kita bebas mau berbicara mau bahasa Aceh, bahasa Cina, yang bisa bahasa Mandarin, terus bebas mau bahasa Jawa. Pokoknya hari Sabtu itu kita diharapkan untuk berbicara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selanjutnya ada dari divisi keagamaan, aturan dan larangan yaitu seperti kalau aturan di sini ada puasa sunnah Senin Kamis dan seperti biasa sholat berjamaah. Dan kalau dari divisi olahraga, di sekolah ini kita untuk olahraga terutama pada jam kelas seperti kakak-kakak dan abang-abang di luar sana kita diwajibkan untuk memakai seragam sekolah seperti biasa. Dan untuk kegiatan olahraga di luar jam kelas itu diwajibkan untuk memakai celana training panjang dan seragam, bukan seragam namun pakaian yang sopan. Untuk yang putri itu diwajibkan ketika berolahraga memakai training panjang dan baju khusus cewek, khusus untuk putri. Selanjutnya divisi bela negara. Divisi bela negara ini mengatur tentang seragam dan aturan-aturan kita ketika bersekolah. Jadi pada Senin Selasa kita memakai baju putih abu-abu. Untuk pihak OSIS ada untuk jabatannya ada tapel, kita memakai tapel. Dan bagi siswa-siswi yang melanggar dari aturan-aturan seragam yang ada di sekolah ini, maka akan ada sanksi yang diberikan oleh pihak OSIS dari seksi bela negara. Mungkin nanti untuk lebih detailnya bisa komunikasi langsung dengan kami di luar dari jadwal acara ini. Bisa dipahami, Dede? Mungkin lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagian ini ada untuk cerdas cermat. Itu kita kadang-kadang bisa ikut di acara yang diselenggarakan oleh pihak lain, misalnya pihak sekolah kayak yang kalau di mana ada flash, ada apa gitu. Kita bisa ikut untuk meraih prestasi. Untuk bagian non eksak itu ada kita solo, ada musikalisasi puisi, ada juga paskibraka. Itu anggota paskibraka ada Bang Muhammad Gifari sama Aidil itu di sana. Terus ada pramuka, terus ada juga pawai,
terus ada bagian-bagian lainnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Zuhaki. Saya menjabat sebagai anggota OSIS di bidang seksi pendidikan. Jadi untuk prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh Fajar Harapan itu ada banyak, ada yang bagian eksak dan bagian non eksak. Untuk bagian eksak ada seperti olimpiade, ada olimpiade geografi, olimpiade biologi, matematika, fisika. Yang kemarin itu ada lomba olimpiade geografi tingkat nasional menang medali perunggu. Amalia Olimpiade Astronomi di Korea. Sekarang tenaga kita itu berada di Jerman. Ya. Kalau dilihat sederetan revisi, alhamdulillah dengan rahmat Allah, bukan kita semua kerjasama dan sama-sama bekerja, komit dan semuanya banyak kita capai. Insya Allah dengan rahmat Allah. Banyak sekali kalau kita uraikan. Baru-baru ini anak-anak kita berhasil dengan rahmat Allah atas nama Muhammad Aryan Adha. Muhammad Aryan Adha, prestasi insya Allah mencolok juga, ya, bidang geografi, mendapat perunggu. Ini insya Allah dalam waktu dekat ini akan mengikuti pelatnas di Jakarta. Banyak insya Allah bisa kita uraikan panjang lebar sama dengan luas kalau orang belajar mengerti tahu, ya kan? Panjang lebar sama dengan luas, kali dengan nol habis, tapi jangan kali dengan nol, digandakan lagi, diganda kali, dikuadrat kali, ya kan? Banyak sekali prestasi. Kenapa prestasi dicapai? Gara-gara ada kepedulian semua pihak. Orang tua peduli, komite peduli, guru peduli, semua harus peduli. Peduli, penting kali peduli, komit. Siswa juga ikut peduli. Sudah capai guru dia bilang nggak dengar. Perkenalkan, nama saya Dian Mayasari. Saya selaku pembina OSIS SMA Sekolah Fajar Harapan. Program yang dimiliki oleh SMA Negeri 10 Fajar Harapan itu ada 9 program. Yang pertama ada di bidang keagamaan, budi pekerti, pendidikan, bela negara, seni, keamanan, lingkungan, olahraga, dan bahasa. Nah, salah satu dari program pertama itu adalah budi pekerti. Nah, budi pekerti ini mempunyai visinya mewujudkan siswa-siswa Fajar Harapan yang berbudi pekerti luhur sesuai ketuntunan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi di situ mereka